Tek, kok bisa tadi stand up premis doang lucu, Tek? Anjing. Ya itu mah bakat dari lahir bang. Bakat bajingan. Enggak, maksudnya premis ngaku lagi kayak premis doang ya teman-teman, premis doang tuh tiba-tiba memaki-maki orang. Terus Ini biar keren ya. udah hampir seminggu nggak open mic. Jadi pengen open mic tapi nggak ada materi. Oh itu kamu pengen? Pengen. Aku pikir disuruh Odi. Enggak. Pengen biar apa ya, kalau anak-anak kan melatih urat-urat komedi. Iya. Melatih sendi-sendi komedi kalau Itu beneran nggak nyiapin? nggak nyiapin. Anjing lucu, kok bisa lucu? Nggak Suci lucu. 8 lah ya, Suci 8. Karena ketolong aksen. Oh, tolong aksen ya? Aksen Batak tuh kan terdengar lucu di sini. Anjing, aksen Jawa kurang lucu di sini. Kalau ngomong aksen Jawa di sini bawaannya pengen nyuruh. Iya, pengen nyuruh. Ini suruh penonton tadi saya. Sudah mas. Tuh. Tawa si anjing. Komika bukan kamu itu. Jualan laptop. Gimana penampilan Ceristek tadi? Gila nggak sih? Gokil lah kalau Ristek mah. Nonton saya. Kenapa nggak? Saya mau lanjut jual laptop lagi ya. Borneo emang nggak pernah support stand up komedian. Iya. Katanya peduli komika, peduli penikmatnya. Iya. Nggak pernah nonton asal ada yang stand up. Selalu di atas perut. Enak. Kenapa Mas Panji enak? Udah lama nggak stand up depan orang Indonesia gue. Emang bedanya apa sama warga New York? Orang Menurut gua- Indonesia gitu. Menurut gue ada enak nggak enaknya stand up di Indonesia. Saat kan gue kayaknya gue cerita sama siapa ya? Kayaknya gue cerita sama Adri deh. Salah satu nggak enaknya buat gue stand up di Indonesia adalah gue tuh nggak pernah bener-bener tahu kalau gue lucu. Ketika penonton ketawa karena gue lucu atau karena gue yang ngomong. Oh iya. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Karena si Panji udah Iya. jadi si Panji gitu. Sebaliknya kalau misalkan penonton nggak ketawa, itu karena joke-nya nggak lucu atau karena guanya. Karena kan ada juga yang sebel sama gua gitu. Oh, Kayak kalau lu ngeliat klip-klip gua di Instagram atau klip-klip gua di YouTube kan nggak lucu tuh. Gue bingung deh kenapa orang suka sama si Panji gitu. Kan gua nggak tahu kan apakah emang nggak lucu atau emang ini orang sentimen sama gua gitu. Ngerti maksud gue? Tapi Mas Panji ngerasanya lebih sering karena Panjinya atau karena jokesnya? Kalau menurut gua nggak, ya itu gue juga nggak tahu sih. Tapi kalau yang tadi, gue diuntungkan karena Panjinya. Gue kalau di New York tuh kan orang nggak tahu gue kan. Jadi kalau lucu-lucu enggak gitu. Tapi emang Mas Panji kan kelihatan tolol juga di panggung. Gimana sih Iya, anjing? karena kan Coba dilempar iPhone 256 ngapa-ngapain gitu giga. tidur di panggung kan Mas Panji sering. Mana ada gue tidur di panggung, udah gila kali lu. Itu Geral, bukan gue. Mana ada? Kadang ngeluarin jokes-jokes komunitas. Oh. Gitu-gitu kan Iya. Ini di Indonesia apa di New York? Di Indonesia. di Indonesia. Di New York mah ngeluarin jokes komunitas satset juga sendiri. Set. Kata Joshua Palet, what is set? Dia bingung. Gak, tapi enak gitu. Jadi gue tuh selalu ngerasa, gue tuh selalu ditanya, kalau di New York grogi nggak stand up? Selalu grogi gue. Kalau di sini nggak pernah grogi. Kayak Komodo Menuai kemarin 7.000-an orang nggak grogi gue. Wow. Orang nggak percaya sama gue. Tapi karena kalau Komodo Menuai kan special gue ya. Iya. Jadi orang datang untuk nonton gue. Tapi dimanapun di Indonesia tuh gue naik nggak pernah grogi. Corporate gig aja nggak pernah grogi. Karena gue tahu pasti masih bisa gue akalin lah. Atau at least mereka ngeliat, oh ini si Panji gitu. Iya. Kalau di Indonesia nggak bisa. Kayak tadi tuh gue diuntungkan karena sebenarnya tadi gue kan nggak juga. Tadi lu materi lu apa sih? Nggak jelas. Gue ngeliat lu. Melatih urat-urat komedi, Mas. Aneh banget. Melatih urat-urat komedi kan nggak harus Iya harus sama. ada- Gue juga nggak punya, cuma punya premis ya tadi Iya, ya. Iya sama. Gue juga tadi sebenarnya masih setengah matang, tapi setengah matang di sini tuh kemakan karena yang ngomong Panji. Iya. Lu naik ke atas panggung New York setengah matang, nggak ada yang makan pasti. Harus jadi barang New York, jadi yang tuh. makan jadi. di New York juga tikus-tikus kayaknya. New York. Di New York juga kayaknya aksen Batak nggak keterima kayaknya. Aksen Batak. Tapi malah sebenarnya menurut gue kalau lu punya logat itu bagus. Ada yang berlogat nggak? Maksudnya Banyak. Di sana justru berlogat semua. Justru yang aneh adalah gue ngaku datang dari negara antah berantah, tapi ngomong bahasa Inggrisnya nggak ada logat. Makanya gue turun panggung tuh, where did you say you're from? I'm from Indonesia. You don't sound like you're not from around here, kata gitu. Lu nggak kayak kedengeran kayak bukan orang sini gitu. Jadi kurang kuat karakternya justru. Logat Indonesia emang gimana? How are you gitu-gitu ya? Ya gue juga nggak tahu ya. nggak ada yang nyontoin, Saya Mas. sudah terlalu bule. Hah? nggak ada yang nyontoin soalnya. Menurut gue mau Niki sidik. nggak kayak gitu. Menurut gue mau sidik. Mau sidik, lu perhatiin mau sidik nggak? Bahasa Inggrisnya tuh dia sebenarnya bisa logat Amerika sebenarnya. Tapi kalau dia lagi di atas panggung, logatnya nggak logat Amerika. Menurut gue tuh kayak logat Inggris Indonesia. Oh. Tapi untuk gue, kadang-kadang gue diuntungkan sama orang yang
ketawa karena si Panji. Iya. Tapi ada juga orang yang kalau udah benci sama gue, misalkan gara-gara pilkada atau gara-gara kucing tuh, joke selucu-lucunya tuh nggak diterima gitu. Jadi gue sama Ernest pernah debat soal ini, soal misahin karya sama orangnya. Oke. Ernest nggak bisa misahin karya sama orang. Ya, saya juga. Jadi misalkan dia udah nggak suka sama nih orang, udah semua karya jelek. Karena Ya karena udah keburu kesel sama orangnya. Ada yang kayak gitu. Kayak gue punya banyak banget orang yang jadi nggak nonton stand up gue atau nggak ngerasa gue lucu gara-gara terutama pilkada tuh banyak banget. Tapi ada juga orang yang sebenarnya sebel sama gue tapi masih nikmatin karya gue. Nanti di kolom komentar, sebenarnya sih saya seringkali tidak setuju sama Bang Panji, tapi harus saya akui dia, itu tuh banyak banget tuh kayak gitu tuh. Itu tuh cara dia membenarkan bahwa walaupun dia sebel sama gue, tapi dia tetap bisa ketawa nonton gue. Dia misahin gitu. Kalau lu ini ya, lu nggak? Nggak bisa, Mas. Tapi kayaknya nggak se-ekstrim ku Ernest. Lu contohnya Misalnya apa? nih, kayak Louis C.K. Lu Louis C.K. langsung ngerasa Louis C.K. nggak lucu? Bukan. Nggak bisa menikmati Parah lu lagi. sama abang-abangan Amerika lu ya? Gimana lah? mohon Aduh. maaf, saya kan ini tidak punya banyak referensi. Emang Louis C.K. kenapa Gini. sih? Jadi Louis C.K. itu, Emang Louis C.K. Aduh. kenapa? Lu bikin malu komika Batak lu. Lah, emang komik kita Batak harus tahu Louis C.K. kan? Enggak, komika Batak kan wawasannya luas. Enggak lah, C.K. kan bukan marga Batak. si Tanggang Kapurung itu. Kapurung itu apa? Si Tanggang ada. Si Tepu ada. Iya. Si Tanggang ada. Kapurung itu apa? Orang Jawa. Sike. Sike. Si Iya. Tepu. Jadi Ternyata ya, ada. Louis C.K. itu dia masturbasi di depan atau telepon perempuan. Terus dia Enggak, masturbasi. di depan. Di depan. Jadi, perempuan. Louis C.K. itu dulu head writer dari acara talk show. Oke. Jadi kepala penulisnya lah. Terus staffnya itu yang perempuan masuk ke ruangannya dia. Sebenarnya sih kayak sekedar pengen lapor atau apa gitu ya. Terus Louis C.K. nanya, berdiri situ, gue mau boleh nggak? Hah? Iya. Iya, digituin. Iya. Boleh nggak gitu? Nah ceweknya bilang boleh saat itu. Louis C.K. bilang, oh diizinin ya udah gitu. Tapi yang Louis C.K. saat itu mungkin nggak ngeh. Cewek itu kan bilang iya karena Louis C.K. atasannya. Iya, ada relasi kuasa ya. Kayak misalkan Firza monyet gitu, Firza gue coli depan lu ya gitu, boleh nggak? Dia sebenarnya nggak pengen kan ngeliat gue coli depan dia kan? Pengen dia kalau dia pengen. Wah, kapan lagi nih? Ada founder kali di depan saya. Tapi misalnya dia sebenarnya nggak setuju ngeliat gue di depan dia nggak bisa bilang enggak karena dia tahu gue atasannya. Kalau gue bilang enggak nanti gue diapa-apain atau dipecat apa segala macam. Sebenarnya sih ini perdebatan kenceng ya. Ada juga yang bilang ya kalau enggak aja. Misalnya lu tau nggak di sini ada karyawan namanya Agatha, lu tau nggak? Tahu. Yang seringnya sama orang Kristen doang tuh, aneh banget ya, kurang Indonesia dia. Nggak, tapi misalnya lu adalah CEO Comika, terus lu ngomong sama Agatha diam situ, gue mau ngeliatin lu gitu. Agathanya akan bilang, ya iyalah waktu itu gue bilangnya daripada gue dipecat gitu. Tapi ntar ada masyarakat juga yang bilang, ya lawan lah siapa yang lawan aja terus. Tapi kalau gue dipecat ya cari kerjaan lain gitu. Ini sih sebenarnya debat sih. Tapi saat itu bertahun-tahun kemudian perempuan sebenarnya sih harus diakuin gara-gara Louis C.K. karirnya naik juga. Si perempuan-perempuan sakit hati ini nggak bisa terima. Banyak berarti Mas Panji. Banyak. Emang itu fetishnya Louis C.K. Kita semua kan punya fetish ya. Iya. Ya. Kita semua punya fetish. Kok di depan orang fetisnya? Ya nggak ngerti namanya juga fetish. Fetish, gue pernah ngeliat bokep pada fetishnya diolin sama kaki. Lu pernah lihat nggak? Ada loh yang fetish. Tapi emang ada orang fetishnya dibungkus kan? Itu ada juga itu, tuh. ya, Yang- itu. Yang kalau ngeliat lemper langsung ngaceng kan. Iya, sama lontong. Gak bisa dia ke Nggak angkringan, bisa dia, aduh, iya. gawat. Iya, dia Tapi nggak kalau bisa. lempernya kebuka udah nggak Udah ngaceng lagi. nggak. Ya kebukan lempernya. Nggak, tapi akhirnya rame. biasa. Rame kontroversial, terus gitulah cancel culture. Terus ya udah akhirnya dia menghilang, sekarang baru mulai balik lagi. Mas Tapi Panji nggak masalah sama itu? nggak masalah gue. Buat gue Louis C.K. masih lucu. Nah Indra nggak bisa tuh. Di depan orang lucu sih emang. Lucu. Nggak, kalau lu. Lucu tetap lucu, Mas. Tapi ini nih. Karena materi dia zaman dulu yang bikin saya suka itu mengandung juga. Jadi itu kayak Gimana maksudnya? maksudnya materinya dia itu Oh, iya, porno iya, ya. iya. Memang Materi materi. vulgar. Iya, iya. Jadi itu kayak nah ini beneran nih, bukan perform nih. Iya. Ini sesuatu hal yang beneran dia pikirkan gitu. Jadi kayak
kayak menyatu gitu sama performance-nya. Jadi kayak dia di bawah panggung dan di atas panggung itu jadi sama Mas Indra gitu. ngerasa setelah berita itu keluar, ngerasa materi-materinya dulu tuh kayaknya bukan perform ya, kayaknya Bukan, ini kayaknya kayak emang beneran suara ini. hati ya. Iya. Karena Louis CK kan gitu kan, dia punya materi soal nyodom bapaknya. Nah, yang gitu-gitu. Iya bener. Bunuh bayi yang gitu-gitu. Iya bunuh bayi, Ini adit MKM benci nih kayaknya. anaknya. Materi sodom bapaknya kan dia sebel sama bapaknya kan, hubungannya nggak baik, tapi bapaknya nelpon mulu. Kayaknya untuk bikin bokap gue berhenti nelpon gue harus gue sodom deh, itu dia biar dia trauma sama gue gitu. Nah itu kan namanya materi stand up orang gitu kan. Kan kita di atas panggung tuh kita nggak bawa diri kita, ya kan karena kita berkomedi. Tapi dia ngerasa gara-gara kejadian itu adalah dirinya. ya jangan-jangan emang Louis CK pengen nyodom bapaknya gitu kan. Iya, loh Mas, di salah satu series Louis, saya sebenarnya biggest fan Louis CK sebenarnya. Di salah satu seriesnya, salah satu episode, ada episode dia itu adalah masturbator. Wah. Iya, ada. Dia adalah masturbator. Dia sampai di wawancara acara TV kalau misalkan masturbasi itu hal-hal yang bagus. Ya kayak gitu-gitu, Mas. Ya waduh susah banget situ. Itu kayak terpatri gitu, kayak ini nggak sih? Mas nonton Woody Allen yang Iya. Manhattan atau Annie Hall ya? Itu sama underage kan? Iya. Di filmnya. Iya. Di dunia nyata dia juga semua underage betul. gitu. Dia pasti juga nggak tahu deh Annie Hall. Enggak. Lu nggak tahu Woody Allen. Kalau Woody Allen kasusnya beda lagi. Woody Allen ngangkat anak, anaknya dikawinin. Anaknya dikawinin. Iya, idolanya Raditya Dika tuh. Makanya aneh kan Raditya Dika kan. Woody Allen tuh stand up comedian. Dia gede banget di 60-an. Gede banget. Di 60-an dia adalah versi bersih dari Lenny Bruce. Tahu Lenny Bruce nggak? Iya tahu. Dari penjara-penjara. Busuk kau ya. Iya. Kau ini apa sih sebenarnya? Saya referensi saya kan Kau taunya cuma Oki Rengga, Lolo kan tahu itu doang. Komika Indonesia taunya itu doang. Nah tapi si Woody Allen ini Rido Brado. salah satu film yang paling dikagumi sama banyak orang tuh Annie Hall. Karena Annie Hall itu seperti bikin genre baru lah gitu. Bagus banget itu film. Iya bagus. Nah, jadi banyak yang ngefans kan. Terus dia ngangkat anak orang Asia ya. Iya. Ngangkat anak orang Asia. Sunni Anaknya dewasa. Dikawinin. Dikawinin. terus Mas Panji nggak masalah sama itu. Gue masalah sama perilakunya. Iya. Tapi Annie Hall masih bagus buat gue. Nah. Jadi ada dua jenis orang nih. Ada orang yang bisa misahin karya dengan orangnya, ada yang nggak bisa. Tapi di dalam filmnya dia perilakunya kayak gitu, Mas. Jadi kayak itu beneran gitu. Ya emang tipis-tipis kayak Louis Gila itu. banget. Lu nggak pernah nonton Louis? Lu pasti tahu. Lu tahu episode Louis pacaran sama perempuan yang fetisnya orang tua. Lu tahu gak? Iya, Jadi ada satu episode si Louis ini dan memang Louis itu adalah series tentang kehidupan Louis CK yang seorang stand up comedian. Jadi kayak Seinfeldnya Jerry Seinfeld tapi versinya Louis. Terus di stand up-nya juga kan dia suka ngomongin sejak gue cerai nih gue jadi pacaran sama semua umur lah gitu. Termasuk yang muda-muda. Nah, terus dibahas kenapa cewek-cewek muda tuh suka sama yang tua. Karena ada yang fetishnya tua. Terus ada adegan terus ceweknya bilang, "Ayo ucapkan sesuatu yang membuat kamu terasa tua gitu." Oh iya. Apa ya? Saya kalau nyetir pakai persneling manual. Aduh, tua banget lagi tuh. Terus gitu. Saya suka pakai pager. Anjing, tua banget gitu. Terus gitu. Saya ikut menurunkan Soeharto. Siapa lagi itu? Lucu banget lah makanya dia nyebutin nama orang tua. Iya. Siapa itu? Tapi itu kan membuat kita berpikir tipis-tipis itu ada korelasinya dengan kehidupan dia di dunia Iya. nyata. Nah, itu masalahnya Indra Cahya sebenarnya. Tapi menurut gue itu mungkin lebih nggak tahu juga. Tahu lu ngakuin ngefans ya? Sebenarnya Lu ada nggak orang yang lu suka karyanya, terus orang itu bermasalah sehingga lu benci? Kayak gue aja, orang suka sama karya gue, gara-gara pilkada jadi benci sama gue, terus jadi nggak suka sama stand up gue. Lu ada nggak yang kayak gitu terhadap lu? Saya sebenarnya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Nah kan, masa lu jadi nggak suka lagu Dewa? Sebenarnya masih suka sih, cuman Iya kan? gimana ya semenjak dia berpolitik ini jadi Tapi masa Risalah Cinta jadi nggak enak? ya enak-enak aja. Masih sih. enak kan? Iya kan? enggak, Mas, jadi gak percaya kalau ini beneran liriknya ditulis sama Dhani nggak sih? Aneh lu. Masa apa segitunya sih? Kayak yang baru-baru sih. Yang kayak Iya karena yang baru-baru jelek. Kan? Cintaku ini cinta mati. Itu lagu dia? Mati yang kayak Tapi kadang emang orang dengan orang yang bisa menciptakan lagu kangen sebrilian itu, Mas, terus ngelihat tingkahnya kok jadi kelihatan rada. Menurut gua, nah ini permasalahan orang yang nggak bisa misahin karya sama orang ya. Menurut gue masalahnya adalah
ketika kita menikmati karya seseorang, kita jadi punya ilusi terhadap orang tersebut. Padahal belum tentu benar. Itu hayalan kita. Bener nggak gue? Iya. Bener nggak? Jadi misalkan, ini misalnya aja ya. Misalkan lagunya Glenn Fredly deh. Iya. Kita dengerin lagunya Glenn Fredly, terus kayaknya anjing ini orang romantis banget gitu. Tapi kan lu nggak tahu kalau aslinya bangsat kan? Bener nggak? Karena aslinya emang bangsat loh. Iya, karena kita nggak kenal ya. Nggak, tapi di mata Indonesia dia romantis, di mata cewek-cewek yang pernah dipatahin itu bajingan loh. Iya. Iya. Tapi kan emang nggak bisa nggak maksudku. Ya salah kita karena kita berasumsi. Iya, menurut iya. gue. Oh. Kayak Tapi contoh, kan, tapi kan karena dia mengeluarkan itu Mas Panji, karena misalnya Glenn Fredly mengeluarkan lagu-lagu yang romantis, jadi emang akhirnya kita ngebentuk dia ini adalah pria yang iya. romantis. Padahal kalau kita pikir-pikir, kan orang kan nggak mungkin selalu romantis. Bener dong? Bener dong? Iya kan? Ya kayak rapper gangster gitu, rapper gangster lagunya tentang saya tembak ke apa segala macam. Tapi kan nggak setiap hari dia ngegangster kan? Kan dia juga kadang-kadang makan toprak, kadang-kadang tidur siang, ngerti nggak maksud gue? Tapi karena yang lagu yang dia keluarin adalah tentang itu, kita pikir dunianya itu sebenarnya kayak sosmed sebenarnya. Kalau lu ngeliat cewek, terus di Instagramnya isinya di pantai mulu. Karena nggak mungkin tiap hari kerja di pantai kan. Masuk angin loh orang kerja maksudnya bodyguard juga bukan, lifeguard juga bukan. Kita aja berasumsi. Nah itu tuh menurut gue masalahnya. Sementara mungkin gue emang nggak pernah berasumsi demikian gitu. Berarti kayak ke-betray sama asumsinya ini ya. Iya, ini banyak loh contoh-contoh cancel culture yang membuat orang jadi nggak bisa misahin. Kayak contohnya gini. Will Smith aja deh. Will Smith. Lu suka film Will Smith nggak? Suka. Gue juga suka banget, Lu juga suka. Kejadian nampar itu membuat lu jadi nggak bisa nonton Will Smith ya? Karena yang ditampar komika sih, Mas. Iya, Ada rasa ini gitu. Iya, gue juga kesel. Pada momen itu gue pro komikanya, pro Chris Rock-nya daripada Will Smith-nya. Tapi film Bad Boys gue nonton Bad Boys 3. Lu nggak nonton kali ya? Bad Boys, lu tau film Bad Boys nggak sih? Tahu, saya nonton. Iya, ada Bad Boys 3 kan, Bad Boys 1, Bad Boys 2, sama Bad Boys for Life. Dan mau ada Bad Boys lagi. Bad Boys bukan for life ya karena 4, tapi mau ada lagi. Gue nonton, maksudnya gue bisa menikmati aja. Gue ngeliat konten Instagramnya, masih ketawa gue. Gak tahu gue, apa karena gue gak punya nurani ya? Mungkin ya. Yang benar yang mana ya? Harusnya gimana? Mas Indra. Nah, pertanyaan saya juga sama. Seharusnya gimana, Mas? Dan itu juga. Kalau saya sih, Mas Panji punya penjelasan kayak gitu, saya kayaknya memang merasa ke-betray sih. Karena saya ngefans Louis C.K. dari zaman dia belum menikah sampai menikah, terus sampai botak. Iya. Dari rambutnya masih merah. Iya, ya. rambutnya merah. Tapi kalau yang nggak ngefans pernah ngerasa gitu juga nggak Mas Indra yang? Nah, kayaknya enggak. Soalnya Dave Chappelle kan dia juga kontroversial karena menghina transgender kan. Iya. Sebenarnya Itu dia nggak apa-apa. Oh, bukan menghina bikin trans jokes, tapi kayak aku memahami intensi dia kayak gitu-gitu. Gini deh. Ini kejadian banyak banget nih. Misalnya contohnya R. Kelly, lu tau nggak? Iya, kan. Coki. I believe I can fly. Iya, tahu kan? Tahu. Nah, lu tau Kasusnya kejadian? apa? Kasusnya Nggak tahu kau? Nggak tahu. Fetisnya dia ngencingin orang. Hah? Iya. Iya betul ngencingin. Sebenarnya di bokep juga ada sih. Gue juga kadang-kadang bingung. Shower. Skotoro.com. Bukan, di bokep aja. Oh iya. Lu buka bokep apa? Pornhub. Pornhub ya. Ya ada di situ. Itu juga gue bingung kadang-kadang. Suka toro.com lebih aneh lagi. Aduh. Iya. Tapi kalau gue nggak salah si R. Kelly itu masalahnya itu bukan cuma itu. Dia suka sama perempuan di bawah umur, jauh. Iya, underage. Pedofil. Iya, dia tuh umurnya waktu sama Alia tuh, Alia 20, dia 27, aliahnya 15 kalau nggak salah. Nah. Dia kan pacaran sama Alia. Nikah ya? Atau pacaran? Secretly married. Secretly married. Menikahi anak 15 tahun. Aliahnya udah meninggal kan kecelakaan mobil ya? Iya. Atau kecelakaan Pesawat. ya. Tapi si R. Kelly ini nikahin Alia yang umur 15. Cuman waktu itu nggak terlalu terungkap. Terungkapnya karena ada perempuan yang ngaku ya. Iya, kayak ada whistleblower apa gimana. Ada bokepnya bahkan. Maksudnya videonya nyebar. Iya. Nah, terus kan orang jadi anjing. Gue suka banget soalnya R. Kelly, I terutama believe I can fly. ada The World's Greatest tuh soundtracknya Ali. Kan gue suka banget Ali kan. Ada film itu yang main Will Smith lagi. Jadi itu film yang main Will Smith, soundtracknya R. Kelly, The World's Greatest. Gue suka banget. Terus ada satu lagi Ignition Remix lagunya dia. Gue suka banget. Nah gue walaupun tahu kejadian itu dan gue nggak bisa menyetujui kejadian itu. Maksudnya dan R. Kelly itu ada momen umur 40 masih pacaran sama yang kecil-kecil. Gue nggak bisa membenarkan itu. Apalagi gue punya anak perempuan.
Tapi gue masih suka sama lagunya gimana? Apa gue nggak punya nurani ya? Ah enggak, gue rajin sholat loh. Padahal. tapi kadang aku juga mikir gini Mas, ini kan kita anggaplah itu kegiatan yang kelakuan yang jahat kan. Iya. Iya. Ya kelakuan jahat. Kalau kita dengerin lagunya atau subscribe apanya, maksud kita menghidupi apa istilahnya? Memberikan Iya, mungkin itu. uang ya. kita Iya, untuk iya. orang Nggak jahat rela. ini gitu Iya, loh. Iya sih betul. Itu yang Mungkin itu ya. Gue nggak masalah tuh sama itu. Nah kalau saya mikirnya, Iya, sebenarnya sih di Indonesia yang paling sering kena kayak gitu Coki Pardede. coki. Iya, gue pernah ngebahas itu juga di senior gue. oh bukan Mas Panji ya yang sering, Yang ngebahas. oh bukan, maksudnya yang sering kena juga. Gue juga. Gue sih ya ada orang karena pilkada, ada yang karena kucing, ada yang Work karena life balance sih, Mas. work life balance ya. Ada aja sih kasus NU Muhammadiyah, ada aja. Banyak juga. Tapi di luar gue, Coki Pardede tuh yang sering kayak gitu. Iya, tapi kenapa Mas Panji nggak keberatan memberikan penghasilannya kepada orang-orang jahat Iya, itu? iya. Memberikan, ya kan subscribe pasti, dengerin lagunya. Menurut gue, wah itu pertanyaannya bagus juga tuh. Iya. Nggak, kalau Setuju lagi. dulu menurut gue, ketika gua mengkonsumsi karyanya, terus belakangan gua tahu kalau ternyata orangnya gimana, gua nggak bisa, menurut gua nggak bisa disalahkan karena gua nggak tahu itu Iya, tadinya. setelah itu. Oh ya. Nah setelah itu, nggak tahu gue. Bagus juga pertanyaan lu ya. Iya kan, Mas? Iya. Gue pulang dulu ya, gue pikir di rumah, besok gua kabarin. Kalau saya gini, dulu itu saya seneng banget Louis CK, nggak nonton yang lain. Pas terus kayak karena Louis CK kok kayak gini, jadi tahu yang lain Mas. Jadi kayak yang lain juga lucu kok. Ngebuka. Iya malah ngebuka, yang lain juga semuanya lucu, yang di Netflix lucu semua. Karena sakit hati sama Louis CK. Iya, kayak gitu. Terus yang John Mulaney lucu, semuanya lucu lah. Ternyata. Mungkin gue habis mikir tadi. Mungkin jawabannya gini. Tapi ini gue nggak tahu bisa dibenerin atau enggak ya. Tapi gue ini ngasih duit terhadap karyanya bukan terhadap orangnya. Walaupun yang bikin karyanya orangnya sih, ngerti nggak sih? Nah itu Kayak bisa gini, dipisahkan. Buat gue, nah ini mungkin pertanyaan baru. Gue ngensel orangnya tapi nggak ngensel karyanya. Bisa nggak kayak gitu? Mungkin nggak ya? Iya. Kayaknya nggak bisa deh Mas. Iya, Kayaknya maksudnya nggak bisa kalau dengan Mas Panji nggak ngensel orangnya, nggak ngensel karyanya, berarti nggak ngensel orangnya. Itu rasaku seperti itu Mas Panji. Kalau Mas Panji, Iya, gue ngerti argumennya sekarang. ngerti nggak? Iya, gue ngerti orang yang nggak bisa misahin tuh. Iya. Karena menurut dia kalau gue bayar karyanya, gue ngidupin orang yang gue Iya. suka gitu ya. Gue ngidupin orang jahat ini nih gitu. Iya, nggak tahu ya. Coba kita pikir ya. Will Smith, gue nggak suka, tapi gue mau ngasih dia kesempatan kedua karena menurut gue itu masalah marah dan masalah rumah tangga lah ya. Gue bisa relate. Bill Cosby, lu tahu kasusnya Bill Cosby? Ya, Bill Belum Cosby. tahu, coba ceritain Mas. Bill Cosby, nah ini menarik sekali nih. Dragging ya. Bill Cosby ini kan legenda stand up komedi Amerika Serikat. Iya. Dia di umur 70 juga masih stand up dia. Nah, dan dia menang Grammy. Saya tahu Bill Cosby kasusnya apa. Oh, lu tahu Bill Iya, Cosby iya. kasusnya? Kasusnya itu dia ternyata memerkosa. Angkanya puluhan kalau nggak salah. Angkanya banyak banget. Iya. Memperkosa dengan cara narok drugs di minuman itu cewek. Ya Allah. Itu cewek dalam kondisi nggak sadar disikat. Nah, ini yang lebih ekstrim nih. Ini yang lebih ekstrim. Di stand up-nya dia bahas itu. Astaga. Dia di stand up-nya pernah ngebahas bahwa dia ngasih minuman itu, ngasih drugs ke minuman cewek. Tapi tahun 70-an. Tahun 70-an tuh psychedelics segala macam Iya, itu kan lagi iya. gede kan. Jadi nggak terlalu dianggap gimana-gimana. Tapi sekarang setelah ibu-ibu lagi yang maju di ibu-ibu nih karena udah lama kejadiannya kan. Ibu-ibu ini maju, dia di sidang penjara dia. Iya. Di penjara dia. Di penjara dan orang narik ke belakang. Tapi emang dia dari dulu emang bahkan dijadiin bukti persidangan. Lihat nih, Bill Cosby dia sendiri ngomong kalau dia suka ngedrugs. Sementara salah satu joke paling brilian yang gue pernah dengar itu beatnya Bill Cosby dari spesialnya dia yang judulnya Himself tentang ke dokter gigi. Cari deh, dentist. Lu cari di YouTube ada beat dentist itu bagus banget. Semua keresahan kita soal ke dokter gigi itu ada di situ. Kayak kita lagi di bor,
tiba-tiba udah terus udah gitu tiba-tiba kenapa bau gosok ya? Terus kumur sekarang. Lu tadi salah apa lu gitu? Itu tuh beat yang maksud gue keresahan kita banget. Tapi terus gue itu sebenarnya ekstrim banget itu pemerkosaan itu nggak kayak Louis C.K. Iya. Kalau Louis C.K. mungkin agak, gue nggak mau bilang abu-abu ya, tapi perdebatannya belum kelar tuh soal apakah perempuan sebenarnya bisa bilang tidak. Kan ada relasi kuasa Iya, ya, relasi kuasa. karena si Louis C.K. kan bos. Tapi apakah sebenarnya perempuan itu bisa bilang enggak gitu? Gitu kan? Itu beatnya Dave Chappelle sebenarnya. Dave Chappelle ngomongin itu. Ya kalau misalnya lu nggak mau, ya nggak, jangan kasih dia izin. Kan Louis C.K. nanya dulu, Iya. boleh nggak gue coli? Ya bilang aja nggak boleh. Dan mungkin Louis C.K. nggak coli. Ngerti nggak maksud gue? Itu kan masih perdebatan. Tapi kalau ini kan pemerkosaan. Ya pemerkosaan, parah. Kayaknya gue nggak punya nurani deh. Iya. Kayaknya. Apa salah ya? Itu gimana? Itu Gini, gue kalau seandainya dia buat spesial Mas dan Mas Panji punya kesempatan untuk nonton, akan nonton. Bill Cosby. Bill Cosby. Iya. Kalau dia keluar penjara dan masih hidup dan bikin spesial. Iya. Wah, nonton gue dia- kayaknya. Nonton gue kayaknya. Dia keluar penjara, Sebelum by the meninggal way, Itu Mas. kayak udah keluar penjara. Iya, dia akan keluar. Ada beritanya Comika Media. Ada dong. Bagus. Dia akan keluar berarti. Dia akan keluar penjara Kapan? karena kayaknya buktinya nggak cukup atau gimana gitu. Ah, masa? Kayaknya ya Mas, kayaknya. Ada berita. Tapi itu nonton Bill Cosby sebelum dia meninggal itu kayak nonton Stevie Wonder gitu sebelum meninggal. Orangnya udah tua gitu. Masa ketika dia manggung di Indonesia, dan gue kelolosan Stevie Wonder waktu itu main di Java Jazz. Java Jazz tahun berapa? Tahun depannya, 2 tahun berikutnya meninggal. Tapi pemerkosa Mas. Iya bener juga ya. Stevie Wonder udah meninggal Mas. Kok Stevie Wonder sih? Siapa sih yang, bukan Stevie Wonder, siapa yang meninggal? Ambil minum dulu. Lupa gue. Ambilin air dong, tek, gue juga mau tek. Iya. Stevie Wonder mah masih hidup, cuma buta aja. Enggak, tapi ada kan? Apa Stevie Wonder udah meninggal belum sih? Belum dong Mas. Belum ya? Belum kayaknya. Siapa yang waktu itu udah datang? meninggal ini Black Sabbath siapa? Lemmy. Siapa? Enggak, tapi Heeh. kok gue sekarang jadi ngerasa salah ya? Iya. Karena biasanya selama ini gue gini deh, lu kita ngomongin Harvey Weinstein. Iya, Harvey Weinstein. Dia juga sama kan, mirip kan Mas kayak Harvey Bill Weinstein itu Cosby. film-filmnya apa aja sih? Tadi lu bilang sama gue Harvey Weinstein tuh Tarantino, semua film semua film Tarantino Tarantino. sebelum Tuh, coba. Hollywood, sebelum apa namanya? Once Upon a Time. berarti Reservoir Dogs juga kan? Iya. Bagus banget kan itu? Iya kan? Kayaknya Masa lu jadi nggak nonton Reservoir Dogs? enggak, kalau film terlalu banyak yang terlibat Mas. Meskipun Betul. dia keterlibatannya besar banget di situ. Tapi Iya. itu apa kayak Tuh Django juga masih Lord semua. of the Rings loh. Nih ya film-filmnya Harvey Weinstein, Lord of the Rings. dia pasti New Line produser kan? pokoknya. New Line Cinema atau apa Iya. gitu. Django Unchained, Kill Bill, Scream, Good Will Hunting. Ya udah. Hah? Scary movie coba lo. Saya tetap nonton sih Mas. Kalau Harvey Weinstein, cuma Mas Indra mohon maaf, tangan saya cuma 2, kita berbagi saja. Lu tahu Harvey Weinstein nggak? Nggak tahu Mas Panji. King's Speech. King's Speech. Ada film-film bagus semua tau. Sin City. SimCity game. Ada filmnya. Ada filmnya. Ada filmnya. Lu tau nggak kejadiannya? Nggak tahu. Apa ini? Wah, Harvey Weinstein rumit bener nih. Rumit. Jadi Harvey Weinstein itu terlibat lingkaran prostitusi perempuan-perempuan di bawah umur, ya nggak sih? Iya kayak gitu. Iya. Pokoknya ini lingkaran prostitusi aja. Gimana maksudnya itu? Jadi dia punya pulau. Dia punya Ya pulau. kan? Iya kayaknya. Ini kalau gua nggak salah ya, gue Ya. juga lupa ingat. Tapi Harvey Weinstein itu adalah produser film ternama. Film-film yang tadi gue sebut tuh. Ada film-film Kill Bill, terus udah gitu. Kill Bill Tadi tahu. Semua film Tarantino lah. film Tarantino, Kill Bill, terus Django masih dia, Lord of the Rings. Django saya nonton. Scream, tau nggak film Scream? Scream yang iya. Yang horor itu, Iya. pembunuhan, slasher, itu juga dia. Inglourious Basterds masih dia. Masih. Itu terus lagi itu apa lagi ya? Lu tau Fighter nggak? Fighter nggak tahu. Fighter. Nggak tahu ya, itu juga film. Banyak banget lah pokoknya filmnya bagus-bagus. Gangs of New York. Bagus lah, aduh anjing banyak banget film bagus-bagus. Nah, tiba-tiba terungkap bahwa dia tuh punya pulau, di mana di pulau itu dia ngundang teman-temannya, dan teman-temannya tuh bukan cuman artis. Teman-temannya termasuk presiden. Ada salah satu presiden yang kesebut, mantan presiden tepatnya. Siapa? Aduh, gue mau nyebut juga jadi takut. Tapi si presiden itu tuh ikutan datang ke si pulau ini. Di mana di pulau ini konon dia tuh menyediakan tamu-tamunya dengan prostitusi-prostitusi yang terutama bocah-bocah. Mungkin ada yang nggak bocah juga, tapi ada bocah-bocah juga.
Orangnya sih mati ya. Ngakunya laporannya bunuh diri. Tapi dicurigai dibunuh sih. Karena takut terlalu banyak nama yang terungkap. Bukan Mas, beda orang itu. Itu beda orang ya? Beda orang. Itu siapa tuh? Itu Jeffrey Dahmer. Apa siapa? Itu Jeffrey Jeffrey Nicole. Dahmer atau siapa? Beda dong. Dia cuma nyimeng Oh ya. itu Jeffrey mau runtuh Mas. Bukan. Ruth Sahanaya dong. Ntar coba kita cari deh gue daripada takut salah. Pokoknya Harvey Weinstein. Harvey Weinstein cases, coba kita baca ya. Sex crimes trial, iya 39 tahun. Rape. Oh dia pemerkosaan ya? Seksual. Oh, ngomong pemerkosaan. Kevin Spacey. Atau Kevin Spacey nggak? Oh iya, Nggak tahu. Kevin Spacey. Dia ini apa namanya? Ya kan ini belajar. Ini. Kevin Spacey aktor lo tau nggak? Lu tuh pernah nonton Seven nggak? Seven tau nggak? Seven tuh yang mana? Apa film apa lagi Mas Panji? Siapa tahu saya tahu. House of Cards series. Ah nggak tahu lagi. Itu. Sampai diganti ya aktor. Apa yang Harvey si Apalagi Paling mesti terkenal apa film ya? dia yang Ini box office yang biar saya tahu jangan yang terlalu rare gitu. buka. Oh iya beda deng, yang tadi gue sebut beda lagi orangnya. Iya. Ya kalau yang ini adalah kasusnya adalah forcible rape, forcible oral copulation, sexual penetration by foreign object. Oh, Anjing ini sih sebenarnya lebih ke pemerkosaan aja sih. oh ini ya relasi kuasa itu tadi Mas. Ya tetap ya jatuhnya relasi kuasa. Ya tetap. Intinya sih konon, ini kalau gue nggak salah ini lagi-lagi gue takut salah lagi. Siwar gue beritanya soalnya berdekatan kan, eranya nggak kurang lebih berdekatan kan. Kasusnya tuh kalau nggak salah artis cewek kalau mau terkenal harus lewat dia gitu, kasarnya gitu. Ya, Iya. betul. Artis cewek, lu mau terkenal nggak? Ya termasuk Uma Thurman Mas. Iya, Yang- betul. Ya artis-artisnya Makanya Tarantino. banyak yang nggak ada yang ngomong kan, banyak nggak ada yang nggak mau ngomong secara terbuka gitu karena dia mengizinkan Harvey Weinstein ngelakuin itu terhadap dia. Tapi intinya adalah ini orang udah ketahuan bersalah dan jahat gitu kan. Lu mau terkenal dulu ya. Itu ibaratnya kata lu senior di Medan, terus ada cowok Medan Iya. yang pengen Kenapa jadi cowok? komika terkenal, terus lu bilang, lu mau jadi komika terkenal nggak? Iya. Di Indonesia sebenarnya ada tuh manajemen kayak gitu. Aduh, Iya, manajemen apa Mas? Ada deh. Bukan manajemen stand up comedy, Oh, di dunia manajemen artis. Di dunia hiburan, ya manajemen artis. Ada juga yang kayak gitu tuh, ada. Ada, terkenal sekali. Tapi kita balik ke Harvey Weinstein ya. Terkenal sekali berarti kepalaku. Terkenal. Artis-artis di bawah manajemen itu banyak dan terkenal. Tapi balik lagi ke Harvey Weinstein, kalau misalnya lu tahu bahwa film-film yang dia ada banyak film yang lu suka nih. Iya. Tadi di antara yang gue sebut ada yang lu suka. Django suka. suka. Bagus banget. Lord of the Rings suka nggak? Lord of the Rings nonton. Oke. Menurut lu filmnya jadi jelek nggak setelah lu tahu bahwa Harvey Weinstein ini memperkosa perempuan? Jadi jelek nggak? Enggak kan? Enggak sih. Nah sebenarnya. kan? Enggak. Tapi dia bukan artisnya Mas. Iya tapi kan itu campur tangannya dia. Iya sih. Bahkan lu jadi khawatir jangan-jangan tuh cewek-cewek yang main di film-film itu pernah dewek dulu sama Harvey Weinstein. Itu Lord of the Rings, jangan-jangan Frodo udah pernah dewek. Frodo Baggins. Golong giginya hilang tuh. Golong giginya hilang karena dihajar tinggi. Taruh, copot, pernah keselak biji jadi gitu, gitu. I precious. Gimana menurut lu? Tapi jadi nggak ikhlas Mas. Jadi nggak ikhlas. Jadi nggak ikhlas gitu. Dan kalau dia misalnya dia ngeluarin film lagi lu nggak akan nonton. Nggak akan nonton. Iya. Kan karena aku kemarin belum tahu. Django seru sekali menurutku, film Django itu seru sekali. Film penting Bagus juga. banget Itu film penting Django juga itu di ya. Amerika. Bagus itu. Dan sekarang jadi anjing kenapa sih aku nonton itu gitu. Gitu ya. Iya. Padahal ini orang menurut gua secara moral lebih jelek daripada gua. Iya, iya. Tapi dalam posisi ini jadi gue yang salah ya. Ternyata kita sama-sama tidak bermoral, Ristek. Aku malah nggak apa-apa kalau di film Mas. Karena orangnya kan banyak, krunya banyak. Tapi kan yang buat dia kan, dia sutradaranya. Bukan, dia produser. kalau Produser. nggak Terus tetap aja dia juga. salah. Ya enggak, tapi masalahnya kalau kita cancel karyanya yang berpengaruh tuh ada begitu banyak sutradara, kru dan segala macemnya. Gitu, ngerti nggak maksud gue? Iya. Tapi ya Kayaknya setiap orang punya Mas, ininya masing-masing. batasnya masing-masing. Nah, Iya, mungkin batasnya mungkin masing-masing. gitu. Mungkin Batasnya batasnya mungkin tergantung. Kayak misalkan gini, karena kita bertiga itu kan tidak lolos dari kesalahan. Iya. Iya. Kan kita juga nggak mau kan orang nge-cancel kita karena Iya. kesalahan yang kita lakukan. Iya. Nah, tapi mungkin emang batasnya tuh di kita masing-masing soal mana yang secara moral masih bisa dimaafkan atau enggak.
kayak banyak yang nggak bisa maafin gue karena gue merusak Jakarta kan. Iya. Menurut Padahal saya nggak kalau rusak amat menurut gue. menurut saya kalau cuman masalahnya di dia gitu, ya nggak masalah dia ngedrugs, dia apa kek nggak percaya Tuhan apa terserah. Cuman kalau udah memperkosa orang, menyakiti orang lain itu tuh. Berarti kamu tuh nggak nyangka sebenarnya kalau dia di cancel karena memperkosa atau masturbasi di depannya, nggak nyangka separah itu nggak sih? Iya nggak nyangka separah itu. Kupikir cuman ya apa kayak gitu paling berat mukul istrinya gitu. Lebih Ada juga yang kayak gitu. Ini Rick and Morty kan itu apa namanya, salah satu foundernya di cancel gara-gara itu. gara-gara apa? Gara-gara mukulin iya. pacarnya. Bener. Iya bener. Rick and Morty. Padahal itu soul-nya Rick and Morty. Iya. Banyak tuh yang kayak gitu tuh Iya, sebenarnya banyak. tuh. Jadi sebenarnya sih gini kan. Kita tuh selalu menyangka bahwa orang yang kita dukung Iya. atau yang kita suka karyanya adalah orang yang pasti Baik, ideal dan ya. sempurna. Betul. Soekarno deh. Nggak usah jauh-jauh. Iya. Soekarno. Sekarang, kan kita semua mengagumi Soekarno kan. Setelah lu tahu bahwa Soekarno mungkin ini masih dalam ranah perdebatan ya, tapi berlaku tidak adil pada istri-istrinya. Terus kayak salah satunya kan sempat mau menikah sama yang lebih muda. Iya. Segala macam itu. Apakah itu mengubah lu langsung nggak menghormati Soekarno? Kan nggak juga kan? Enggak sih. Nggak merdeka loh. Nggak merdeka kalau bukan karena Soekarno. Iya kan? Jadi mungkin kita akhirnya Iya, akan mungkin selalu ada pertimbangan masing-masing, ada batasannya mungkin. Iya, Mas. panjang lagi jawabnya. Karena gue rasa kayak misalnya Ernest ya, Ernest tuh sama gue tuh beda sekali posisinya, bahwa dia nggak bisa misahin. Menurut dia kalau udah kayak begini, berarti udah pasti gue nggak bisa konsumsi karyanya, dan karya yang kemarin pun gue nggak bisa. Dan gue rasa Ernest juga tipikal kalau dia bikin salah, karena kan yakin kita semua juga mulut dan kelakuan kan kontroversial. Gue rasa Ernest juga nggak mempermasalahkan kalau ada orang jadi meng-cancel dia utuh, gitu, ngerti maksud gue? Oh iya. Kalau gue tuh ada di posisi, gue sih selalu berharap second chance terhadap gue gitu. Mungkin itu yang membuat gue jadi bisa misahin karya dan orang. Karena mungkin gue pengen orang berlaku itu ke gue. Karena gue tahu gue pasti akan bikin salah. Gue tuh soalnya believer in second chances gitu. Iya. Paling Mas Panji kan salahnya menghina kucing, Iya. merusak Jakarta. Kalau ngumpulin orang, Merusak Jakarta. Merusak. kalau ngumpulin Main orang, nyebut-nyebut merusak Jakarta aja sih anjing. Beneran. What's up? Bang Panji, Ya. kapan nyampe Indonesia bang? udah. Lu mabok atau gimana sih? Kemarin kan kita ketemu anjing, basa-basi lu aneh banget. Tapi kalau sampai ini Mas Panji ngumpulin orang, anjing. Mau ketemu Bang Panji gua. Udah selesai open mic gua? Promo, udah bang. Oke. Promoin show gua bang. Promoin show gua. Ceritain lagi lah. Orang lagi diskusi asik-asik diganggu, mana jempolnya ada kukunya panjang. Iya, lagi. kukunya panjang banget. Iya, Nggak bisa kayak terima jamet. Gua nggak setuju sama orang yang kukunya Iya, jempolnya kenapa? panjang. Iya, Jadi buat Anda saya buat cancel. apa gitu? Ada saya cancel. Ini ya Solo. Iya, ceritain lagi lah 13 Mei 2023 di Teater Kecil Jakarta. Ulangi. Jangan lupa nonton pertunjukan Ceritain Lagi Dia lah yang promo. 13 Mei 2023 di Teater Kecil Jakarta. Tiketnya bisa dibeli di comika.id. Mantap. Kok jadi saya? Bagus, yang penting ada muka saya aja. Tuh. Semenjual itu Bang Panji ya? Emang, gue cuma butuh buka gue aja. Lu orang lagi diskusi asik-asik tiba-tiba Bang Indra juga mau nggak? Enggak mau. Aku mau lah. Enggak usah. tadi lagi ngomongin apa sih kita? Tapi itu Mas Tapi Panji. Odi, ini apa namanya? Openernya ganti kan? Ganti. Nah itu karena kamu cancel nggak orang? Oh, pas banget nih. Pas banget Anda. Sini. Sini teman, duduk sini. Duduk. Anda tidak usah banyak ngomong. Anda diam aja di sini. Anda di sini karena Anda memancing diskusi. Iya. Ini contoh yang dekat. Ceritain aja lah. Iya. Ini ntar gue tarik mundur. Dia kan bilang kan kalau film tuh susah bagi dia karena terlibat banyak orang. Tapi kalau stand up kan enggak. Iya, karena Stand up cuman itu dia cuma ada sendiri. satu orang dan joke-nya. Nah, kalau orang ini ngelakuin sesuatu, apakah kemudian jadi layak cancel? Iya. Iya kan? Saya soalnya nggak yakin di Indonesia ini ada yang udah cancelable gitu. Misalnya Mas Panji ngomong, Oh, tapi Popon waktu itu kena cancel juga kan? oh iya juga sih. Iya, ada beberapa joke. Iya. Beberapa brand cancel. Gua juga kena cancel. Oh. Coki kena Oke. cancel. Iya. Iya, ada juga. Dan menurut gue kalau dalam konteks gue tidak adil cancelnya. Tapi itu nanti waktu itu gue tuh brand ambassador sebuah
produk yang sangat terkenal, yang brand ambassador biasanya seumur hidup. Iya, saya Dan waktu itu waktu tanda tangan kontrak dia bilang selamat ya Mas Panji kalau jadi brand ambassador kami pasti panjang. Tahun depan dicabut kontraknya karena saya bercandain Pak SBY. Tapi dalam konteks dia, Iya. dia punya opener tadinya. Iya. Sohibnya dia nih. Iya. Yang kemudian bermasalah. bahkan dia jadi opener di show Sohibnya ini Iya. Iya dan betul. dia mundur juga. Oh iya. Iya. Teman macam apa lu? Kata Bang Panji juga gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah kemudian diwajarkan untuk si Iya. orang ini ganti opener? Dia ganti opener kan? Iya, pertanyaannya di situ. Kalau menurut di gue sih situ audisi lebih kepada nggak mau ada masalah ya. Iya. Itu aja ya. Iya. Itu aja lah ya. Tapi kan secara temen gitu Mas, dia kan Pertanyaannya beda. Menurut kita dia masih lucu nggak? Oh iya, kayak gitu. Itu dong. Menurut kita dia masih lucu nggak? Di karya-karyanya yang dulu dah. di Kan kepala kamu saya sih udah enggak. Gitu. Iya. Di kepala saya emang nggak pernah loh. Nggak, dia punya beat soal dia dipukul ibunya waktu masih di perut tuh. Iya. Maksudnya gelap sekali tapi lucu waktu itu. Gue cukup kaget ngeliat dia. Itu kan bohong. Ya Allah. Bisa juga sih. Iya Nah, kalau kayak gitu, jadinya susah. Karena waktu itu gue pernah ngomong sama nih orang, materi stand up lu bohong semua dah gitu. Bener gak? Gue pernah ngomong loh, gue waktu itu di acara roasting balas di 17. Iya. Gue ngomong di atas panggung, ini orang stand upnya bohong mulu. Dan emang beberapa materi stand upnya bohong. Kayak gue pulang ke rumah gak pernah ngomong assalamualaikum, itu udah jelas bohong. Karena kalau enggak, dibentak Gamila gue. Itu saya percaya loh Mas Panji. Iya. Bohong itu. Gue bilang itu jadi banyak yang bohong memang. Tapi kejadian ini yang menimpa dia membuat kita jadi berpikir apa jangan-jangan selama ini semua joknya bohong ya gitu. Jadi lebih mudah untuk kita jadi nggak bisa misahin ya. Iya. Gue bingung sendiri nih terhadap gue. Tapi ini contoh yang lebih enak buat kita. Lu berubah nggak sikap lu sama dia? Joknya jadi jelek? Saya lupa Mas jokesnya. Jokesnya udah lupa tapi Bahkan sampai lupa loh. Enggak emang lupa. bukan dia. melupakan maksudnya. Emang lupa dia. Karena kayaknya terlalu dark terus ada nolaknya dikit gitu. Iya, nggak bisa terima ya. Dikit, Iya. Kalau lu? Berubah karena sikapnya bukan jokesnya. Tapi Oh jokesnya iya tetap lebih kayak lucu. itu ya, lebih gitu. Sikapnya tetap lucu, joknya tetap lucu. Kalau sekarang gue jadinya mau ketawa terhadap joknya jadi bingung karena instingnya bertanya, tapi ini bener gak ya gitu? Oh iya. Kalau Nggak saya kan kalau joke kan selalu hiperbola dari kejadian nyata. Jadi core-nya mesti nyata dulu gitu. Oh iya. Tapi kalau core-nya aja udah nggak nyata kan kita jadi kayak ngelawan gitu. Susah juga ya. Kalau saya karena karena dia menyakiti orang dari bagian kita juga. Itu yang buat Sebenarnya sih itu urusan dia sama orang yang disakiti kan sebenarnya. Iya, nggak ada urusan sama kita. Cuman kita sayang aja. iya. Karena kita sayang dan karena kita komunal jadi kita ikut maju gitu. Iya. Gue juga nggak tahu sih ini berat. Jangan-jangan abis diskusi ini keyakinan gue terhadap karya yang dipisahin sama orangnya jadi berubah. Iya nih. Nggak tahu. Mungkin atau jangan-jangan bisa nggak ya beda-beda tergantung kasus. Karena Bisa kok, ambang Mas. moralnya itu. Iya bisa. Iya. Karena punya. Tergantung kasus. Menurut saya tergantung kasus Mas Panji. Ini jujur saya juga nggak setuju statement Mas Panji yang membolehkan orang LGBT. Cuman nggak cancel, saya nggak cancel jadinya. Cuman nggak setuju sama itu aja gitu. Cuman kan banyak orang yang cancel karena itu kan. Iya betul. Nah, berarti kan ada batasannya gitu, ada batasannya. Kalau di saya, kalau masih seperti itu masih boleh lah. Masih nggak apa-apa. Nggak harus cancel saya gitu. Kalau di sini kasusnya kawan kita satu ini Saya cancel. Tapi bukannya kita sendiri nggak mau di cancel ya? Iya itu problemnya. Iya. Kalau di. Gini deh, lu kan suka cewek sembarangan kan? Nggak bener kan? Gue dengerin waktu itu hujan-hujanan lu rangkul-rangkul sama cewek di depan. Ya nggak sembarangan dong. Nggak. Sembarangan apa sih? Nggak, tapi kalau misalkan suatu hari lu kena cancel atas itu, terus berarti lu terima? Kalau atas itu terima. Oh iya? Iya. Itu bagian dari growth mindset mas. Iya? Iya dong. Kalau misalnya kita salah terus kita. Lagi di bawah yuk. Penonton ada 2 mati yuk.
ada penonton mati. Oh, gitu. Ada penonton mati. Kita nggak mau lihat itu penonton yang mati. Nah, bentar lagi biar si Odi ngelucu dulu pas udah pecah. Iya. Suasana udah enak, nanti kita lihat yang mati siapa. Nggak, tapi tadi apa? Apa lah ya? Growth mindset tadi. Growth Iya, mindset. kan kalau misalnya kita salah ya udah kita terima. Kita ingin mencoba untuk jadi lebih baik. Jadi itu ya cancel itu adalah konsekuensinya mungkin. Kayak contohnya ya, orang nggak bisa terima Dave Chappelle menang Grammy terhadap album komedi terbaik. Tapi oke, jangan Dave Chappelle deh. Dave Chappelle agak susah untuk di... CK, Mas. Louis C.K. deh. Louis C.K. soalnya menang juga. Grammy. Menang Grammy. Dan orang pada nggak bisa terima gitu. Tapi dia menang Grammy. Untuk masalah-masalah personal juga saya sering kesel, Mas. Sama Van Persie aja aku kesel. Sama Van Persie. Karena dia selebrasi waktu ngegolin lawan Arsenal. Lah emang kenapa? Karena habis golin. Kayak nggak respect ya? Iya kan dia mantan Arsenal gitu loh. Dia meninggalkan Arsenal karena trofi. Oh iya iya. Enggak, lu pendukung klub apa sih? Arsenal. Arsenal. Pantes. Saya fans MU nggak ada masalah. Nggak, jadi gara-gara itu semua gol-gol indahnya Van Persie jadi jelek di mata lu? Enggak sih. Salah satu gol terindahnya Van Persie itu di Arsenal justru. Yang bola membal terus dia lari, terus dia langsung volley sambil semi lompat. Oh bukan yang Flying Dutchman waktu Belanda lawan Spanyol itu? Itu juga enggak, tapi itu juga gol bagus. Tapi lu tau gak sih dia di Manchester United pernah dapat umpan dari Rooney, terus dia first time. Ada tuh yang kayak gitu, salah satu gol yang indah. Tapi di Arsenal dia pernah kayak gitu, tapi lebih nggak sengaja karena ada bola liar yang dia sikat. Itu bagus banget golnya. Itu kan klub lu bego, pemain klub lu nggak ingat? Nggak ingat gol itu. Tapi sejak itu lu jadi benci Van Persie. Iya. Termasuk kiprah-kiprahnya yang membuat Arsenal Enggak sih. enggak juga kan? Enggak juga. Iya udah. Emang lu lebih kesebel ke orangnya. Iya. Jadi mungkin gitu kali, beda-beda kasus. Iya, ada yang kita bisa pisahin, ada yang enggak. Iya. Kalau Mas Panji semua. Gua rata-rata, nah kayak si yang tadi kasus yang tadi kita sebut, gua tuh lebih kepada jadi susah untuk ketawa. Bukan ngerasa dia nggak lucu karena gua nggak suka orangnya, lebih ke tapi gimana ya, banyak bohongnya nih orang gitu. Enggak, yang tadi yang ngumpulin satu pulau terus ngewe. Wah itu gimana ya? Kalau orang itu keluar dan bikin film, pertama kecil kemungkinannya karena nggak ada yang mau kerja sama dia lagi. Tapi kalaupun itu terjadi, mungkin gue juga nggak nonton. Agak males sih. Tapi karena mungkin gue sama film nggak gitu banget. Kalau yang Bill Cosby tadi. Kalau Bill Cosby. Nah kalau Bill Cosby, tapi dia merkosa orang loh. iya loh, gimana ya gue? Tapi lu nggak penasaran dia bakal ngomong apa di atas panggung? Penasaran sih sebenarnya. Iya kan? Lu nonton spesialnya pertama Louis C.K. setelah dia keluar dari, lu nggak nonton ya? Nggak nonton. Yang sorry. Sorry, Sincerely. Saya akan nonton nanti. Sincerely dulu ya? Kayaknya sorry dulu dong. Sorry, Sincerely. Pokoknya spesialnya dia sejak dia keluar, itu tuh semua orang pengen tahu dia mau ngomong apa. Sama kayak Chris Rock abis ditampar, semua orang pengen tahu kan. Waktu Chris Rock abis ditampar, gue nonton itu spesialnya dia. Louis C.K. kembali lagi sejak kasus itu, gue juga mau tahu dia ngomong apa. Sama kan kayak, tapi gue nggak pengen tahu sih Bill Cosby ngomong apa. Iya. Kan kita berpihak sama perempuannya yang diperkosa ini, Mas. Kalau misalnya Iya. nonton dia jadi nggak Nggak, waktu itu sih alasannya lebih kepada masa ini orang mau meninggal gue nggak nonton gitu. Bukan karena gue pengen tahu dia ngomong apa. Karena dia mau ngomong apa juga dia bisa perkosa perempuan. Susah. Kayaknya sih lebih ke batas toleransinya. Iya, berarti itu. Untuk yang lain batas toleransinya tinggi. Gue batas toleransinya tuh rada rendah. Dan mungkin itu karena guenya sendiri berharap suatu hari kalau itu terjadi sama gue, gue juga berharap dimaafkan gitu. Karena kita semua, lu pernah kayak gitu kan lagi bengong tiba-tiba, aduh, inget sama dosa lu di masa lalu atau kesalahan lu di masa lalu, gitu. Gue suka kayak gitu tuh. Kadang-kadang gue suka berpikir, apakah kesalahan-kesalahan gue di masa lalu tuh akan ngejar gue? Karena ada banyak sekali hal-hal yang nggak bisa gue banggakan di masa lalu, banyak sekali. Dan mungkin itu yang menghantui gue rasa bersalah karena gue tahu gue orang jahat gitu. Kebayang maksud gue? Gue pernah bentak karyawan aja banyak banget. Kalau misalnya gue di luar sana, belaga gue bos paling bener kan. Ya kalau orang jahat kan bukan berarti harus memaafkan orang jahat juga, Mas Panji. Dia orang bijak juga. Iya loh, Mas. Bijak juga ya. Gue perhatiin. Kaget. Iya, lu kaget lu. Udah jarang begaul sama lo, begaulnya sama Raden Kuku soalnya. Jadi agak lebih bijak sekarang. Bener juga sih. Bener juga. Tapi ya gitu, toleransi gue ngambang aja kayaknya. Masih agak
masih agak ya rendah karena guanya juga memang bener, tapi gue tuh kayak memposisikan gue di situ. Kalau itu terjadi sama gue, apa yang gue harapkan? Gitu sih. Lo nggak kelar-kelar sih di bawah? Terakhir siapa sih? Banyak Zawin terakhir. Zawin. Turunnya? Ya. Pengen lihat gue juga. Kalau Ada aku Erwin juga sih. Terus nonton. Ada aku Erwin. Yuk, sekalian lihat yang meninggal. Aku tidur aja ya. Sorry.